Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Islamia dari 11 Akuntansi 3, siswi dari SMK Negeri 10 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan yang saya pelajari selama semester 1 berdasarkan pemerintah menjadi pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang membalas jasanya tidak diterima secara langsung. Atau pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa yang berkaitan dengan undang-undang atau juridis data manfaat yang didapat tidak secara langsung. Selanjutnya, ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, fungsi dan manfaat. Yang pertama, fungsi regulatif. Pajak adalah alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, fungsi anggaran. Pajak dijadikan alat yang memasukkan dana secara optimal kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilitaskan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah dan deflasi bisa diatasi. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Yang pertama, PPh, pajak penghasilan. Yang kedua, PPN, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, PBB, pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, PKB, pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, kita mempelajari NPWP. NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Atau NPWP adalah identitas atau tanda pengenalan bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nomor NPWP terdiri 15, sekarang sudah diperbarui, yaitu 16 digit ditambah 0 di depannya. Penjelasan arti kode NPWP adalah 2 digit pertama menunjukkan identitas wajib pajak. Yang kedua, selanjutnya adalah fungsi pemerataan atau 6 digit setelahnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP. 1 digit selanjutnya berfungsi sebagai kode pengaman agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan NPWP. 3 digit selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar. 3 digit terakhir adalah status wajib pajak tunggal, pusat, dan cabang. Selanjutnya kita materi hasil pajak ini. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoraan pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau lebih dilakukan dengan cara atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP sendiri yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh penjabat KPO penerima pembayaran dan berwenang atau telah mendapatkan validasi. Jenis-jenis setoran pajak SPT yaitu SPT standar, SPT khusus, SSPJP, SSJP. Ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu Lanjut kita ke SKP. SKP itu adalah surat ketetapan pajak. ada dua Pengertiannya adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Pengertian surat ketetapan pajak kurang bayar itu, surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak SKP atau SKP, surat keterangan pajak kurang bayar SKPKB, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB, dan terakhir surat ketetapan pajak nihil SKPN. Lanjut kita ke materi SPT. SPT adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam surat pemberitahuan SPT, yaitu surat pemberitahuan massa atau SPT massa dan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Lanjut kita ke ini SPT tahunan, terdiri dari SPT PPH, SPT tahunan PPH wajib pajak badan, SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi. Kalau SPT massa, PPH massa pasal 21 dan pasal 26, PPH pasal 22, pasal 2, PPH pasal 23 dan pasal 26, PPH pasal 25, PPH pasal 4 dan ayat 2, PPH pasal 15, PPN dan PPNBM bagi semisal dan pajak. PPN yang terakhir PPN bagi timbul apabila terdapat sebuah transaksi SPT. Batas waktu penyampaian SPT untuk SPT massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.